Selamat malam, Anda menyaksikan Talk Politik with Reinhard. Saya Reinhard Sirait. Nama Muhaimin Iskandar menjadi salah satu tokoh politik yang tidak pernah hilang dari hingar-bingar Pilpres di 2019, memajukan diri juga sebagai cawapres, namun kemudian dinamika politik belum menuju ke arah sana. Dan kemudian di 2024 bersama dengan PKB dan Muhaimin Iskandar ini konsisten mengusung ketua umumnya di Pilpres 2024 hingga membentuk bangunan koalisi bersama dengan Partai Besutan Pak Prabowo Subianto, Partai Gerindra. Bagaimana kemudian PKB bersiap menapaki jalan politik menuju tahun 2024 dan apakah PKB tetap akan mengusung nama ketua umumnya Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024 di tengah dinamika tarik-menarik koalisi yang banyak dibaca oleh sebagian kalangan ini masih sangat dinamis. Saya akan tanyakan langsung malam hari ini bersama dengan Gus Muhaimin Iskandar. Gus, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Gus sudah meluangkan waktu untuk MNC Media di momen Ramadan kali ini. Seperti yang tadi saya sudah diskusikan dengan Gus Muhaimin, kalau bicara politik tidak lengkap tanpa PKB, tanpa Gus Muhaimin, karena partai ini biasanya kemudian sangat diminati oleh koalisi-koalisi ya Gus ya. Amin, amin. Karena ada istilah kalau ada PKB di situ ada kemenangan. Tradisinya demikian katanya Gus Muhaimin. Banyak yang nunggu lah kira-kira. Banyak yang nunggu. Sekarang sudah bersama dengan Partai Gerindra. Saya mau tanya Gus Muhaimin bagaimana kemudian perkembangan koalisi dengan Partai Gerindra setelah beberapa waktu yang lalu ini melakukan deklarasi dengan cukup besar, tapi sekarang banyak yang melihat bahwa koalisi ini kok tampaknya bergerak di tempat saja. Benar demikian, Gus? Iya, sebetulnya bisa tergantung persepsinya ya. Orang bilang mungkin bisa disebut bergerak di tempat. Tapi secara substansi sebetulnya tidak berubah bahwa PKB Gerindra solid, bersepakat untuk terus mengusung capres dan cawapres sambil terus mengamati perkembangan dan merekrut partai-partai lain. Nah, semoga kebersamaan dan gabungan PKB Gerindra ini bertambah dan berkembang sampai pendaftaran pada bulan September yang akan datang. Berarti masih ada upaya untuk mengajak partai lain bergabung? Oh pasti, itu menjadi kesepakatan kami berdua dengan Pak Prabowo untuk terus mengajak tambahan kekuatan dari partai-partai lain. Misalnya nanti yang tidak jadi berkoalisi dengan sayap kiri atau sayap kanan, bisa ke sayap tengah bersama kita. Tentu akan menambah kekuatan dan sekaligus diajak sejak awal menjadi pengusung yang detail dalam hal konsep pemerintahan yang akan datang. Apakah pertemuan Gus Muhaimin dengan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto beberapa waktu yang lalu itu juga bagian dari upaya mengajak Partai Golkar? Betul. Atau justru PKB akan terajak ke koalisinya Partai Golkar? Per hari ini Golkar tertarik bersama kita bertiga, Golkar, Gerindra, PKB. Kemungkinan malah bisa menambah misalnya yang tidak diajak bersama PDI atau tidak mendapatkan jatah cawapres di PDI bisa gabung di Gerindra. Jadi sangat menunggu dengan terbuka ya partai-partai yang bisa bergabung. Oke, jadi saya highlight lagi Gus, koalisi dengan Partai Gerindra masih solid? Sangat solid dan terus melakukan persiapan intensif koalisi. Meskipun di tengah bangunan koalisi ini seringkali muncul pernyataan-pernyataan yang itu biasa. Apakah ini mengancam atau tarik menarik? Tarik menarik bahasanya. Jadi kan ada partai yang ingin berkoalisi dengan PDIP. Tentu berharap
dipasangkan menjadi capresnya atau cawapresnya. Nah, nanti kalau di sana nggak dipakai pasti di sini ditarik ke sini. Atau yang tidak jadi bergabung di kelompoknya Pak Surya Paloh nanti juga bisa. Tak posisi itu lalu kemudian saling mengintai dan saling merayu itu wajar-wajar saja. Oke, berarti sebagai Ketua Umum PKB, Anda juga meyakini bahwa kubu-kubu koalisi yang ada sekarang itu sesungguhnya masih bisa berubah? Ya, formasi mungkin berubah, tetapi fondasinya tetap kuat ya. Misalnya fondasi di sini PKB Gerindra, fondasi di sana PKS Nasdem. Fondasi PDI sendiri-sendiri, kemungkinan ada P3 dan PAN misalnya. Itu fondasi masing-masing ada, tapi dinamika perubahannya mungkin juga bisa terjadi. Misalnya PKB Gerindra, saya dan Pak Prabowo solid gitu ya. Sambil di tengah jalan ada berbagai isu tarik-menarik, misalnya itu proses biasa saja. Biasa saja. Oke. Karena kan kita tahu bahwa belum ada capres-cawapres yang secara, ya kalau secara definitif tentu di KPU. Tapi paling tidak, itu pun juga belum diumumkan oleh Anda dan juga Pak Prabowo Subianto. Itu yang kemudian menjadi tanda tanya, ada apa di balik tidak diumumkannya ini? Apakah masih alot atau seperti apa? Ya sebetulnya sama-sama menunggu komposisi tambahan partai ya, kira-kira begitu. Sehingga memberi harapan kepada partai lain untuk menjadi bagian dari fondasi atau kekuatan utama. Kalau saya dan Pak Prabowo tiba-tiba mengumumkan siapapun capres dan cawapres, nanti partai baru yang akan bergabung menjadi seolah-olah pendukung bukan fondasinya. Menutup pintu bagi partai yang lain. Betul. Kita ingin begitu mengumumkan capres-cawapres itu benar-benar semuanya start bersama, mulai dari awal bersama-sama. Sampai kapan itu menurut Gus Muhaimin akan terjadi? Sebetulnya kalau pendapat PKB lebih cepat lebih baik ya. Misalnya Ramadan ini bisa dilaksanakan, tapi tentu Pak Prabowo dan Gerindra punya pertimbangan untuk menunggu yang lain. Kalau PKB sih siap aja, secepatnya bagus. Kalau diundur-undur juga nggak ada masalah, siapa tahu kekuatan menjadi bertambah. Yang lain ini partai yang mana sih Gus sebetulnya yang yang tertarik untuk bergabung yang sudah sangat mendekat Golkar, sudah terus-menerus melakukan pembicaraan dengan PKB untuk bergabung dengan koalisi PKB Gerindra. Meskipun Golkar kan sudah punya KIB yang sejak awal sudah terbentuk. Ya, tapi mereka nampaknya belum punya capres dan cawapres yang definitif ya. Kalau Gerindra kan sudah jelas, kalau PKB Gerindra udah punya hampir solid gitu ya. Tapi kalau mereka kan PAN kan pasti ke Ganjar Erik. Gitu. Ya, itu pun juga sudah diberikan sinyal itu oleh Pak Zulhas. Hampir pasti PAN itu kan Ganjar kan gitu. Sementara Golkar belum tentu Ganjar. Kalau kemudian bergabung ke koalisi PKB dan juga Gerindra, bukankah itu juga sulit untuk ketemu titik temunya ya Gus? Karena kan ada Pak Prabowo di sana, ada Anda di sana, ada kemudian juga Pak Erlangga itu. Ya banyak kan komposisi-komposisi yang bisa kita jadikan landasan kebersamaan. Tentu capres, cawapres, posisi-posisi strategis di pemerintahan, Menko, kemudian di legislatif, ketua DPR, ketua MPR masih mungkin. Oke, koalisi itu kemudian juga tidak hanya membicarakan soal capres-cawapres, tapi juga posisi-posisi lain yang kalau kemudian nanti ini memenangkan kontestasi. Kalau koalisi yang paling penting adalah koalisi yang sudah mulai menghitung komposisi daya dukung di parlemen. Tentu nanti siapapun presidennya yang menang itu pasti akan menyusun kekuatan semaksimal mungkin di parlemen, minimal 50% plus 1. Tidakkah itu kemudian menjadi memvalidasi bahwa partai politik kita koalisinya transaksional, Gus? Ya pastilah, itu
itu bukan soal transaksi, itu menjadi bagian dari proses akhir dari konsep pemerintahan, positioning jabatan publik, penguatan legislatif eksekutif itu biasa. Oke. Transaksi bukan dalam artian utamanya, tetapi ya mau nggak mau konsep pemerintahan yang stabil adalah pemerintahan yang didukung 50% lebih dari anggota DPR. Oke, kembali ke koalisi PKB Gerindra. Ya. Belum ada capres-capresnya yang diumumkan, tapi kita tahu bahwa Partai Gerindra mau mencalonkan Pak Prabowo Subianto, dan itu sah-sah saja. PKB pun juga demikian, nama Anda yang diusung. Tapi yang kita dengar juga bahwa ada upaya dari Pak Prabowo untuk mendekati nama-nama yang lain. Bahkan disebut nama Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. Bagaimana Anda menanggapi soal manuver atau pemberitaan itu, Gus? Ya, itu sudah dilakukan, bukan hanya mendekat, sudah dilakukan pembicaraan dengan berbagai pihak ya, berbagai pihak. Ya, kita melihat itu sebagai proses proses rekrutmen lah begitu ya, rekrutmen. Soal mau atau berhasil atau tidak itu kan proses yang akan menentukan. Tentu komposisi itu akan selalu dibicarakan bersama PKB, mau merekrut siapa, mau mengajak siapa. Artinya ada komunikasi dengan Anda? Ada komunikasi dengan PKB. Oke. Kalau kemudian yang dipilih atau yang jadi cawapresnya adalah bukan seorang Muhaimin Iskandar, apa yang kemudian? Ya tentu akan dibicarakan. Positif negatifnya, peluang kemenangannya, kemudian bagaimana pertanggungjawaban di PKB-nya, karena PKB kan memang keputusan muktamar untuk mengusung saya sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Tentu kalau misalnya Pak Prabowo mengambil kandidat lain kan ada dua peluang, kemungkinan, ada dua kemungkinan. Kemungkinan koalisi bubar sehingga tidak berlangsung, atau kemungkinan saya menyesuaikan diri melalui muktamar untuk merevisi keputusan PKB. Oke. Dan itu tidak mudah. Yang paling mungkin apabila adalah bubar koalisi Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Ini mulai agak-agak lupa, jangan-jangan sudah jarang berkomunikasi dengan Pak Prabowo ya, Gus? KIR, koalisi KIR. Jadi kalau disebut komposisinya yang tidak sesuai dengan yang menjadi konsep awal, ya tentu bisa jadi bubar KKIR ini. Tapi sampai hari ini dan kayaknya terus ke depan ini solid. Oke, jadi kalau Muhaimin Iskandar tidak menjadi cawapres Pak Prabowo Subianto, koalisi Kebangkitan Indonesia Raya akan bubar? Ya, bubar. Kecuali itu prospeknya sangat besar, memiliki peluang menang tinggi, positif semua gitu, ya saya akan kembali ke Dewan Syuro, menyampaikan posisi Uning dan akan diputuskan ulang oleh PKB. Tentu saja bisa, tetapi peluang itu amat sangat kecil. Peluang yang paling mungkin ya bubar itu. Berarti sekali lagi PKB atau Anda kali ini ya di 2019 juga saya yakin serius, artinya yang sekarang mungkin 2019 sangat serius dan bahkan akhirnya berhasil. Berhasil itu apa? Ada senior PKB yang kemudian maju, Kiai Ma'ruf Amin. Itu juga menjadi kesepakatan semua keluarga besar PKB. Ya tentu kita mempertimbangkan senioritas, kekiaian yang kemudian kita dukung untuk menjadi wakil presiden menggantikan saya. Gitu. Nggak ada masalah. Gus, terakhir yang terpotret di publik adalah Anda bertemu dengan Pak Erlangga Hartarto. Ya. Apakah dalam waktu dekat ini kemudian akan ada pertemuan, mungkin komunikasi yang disampaikan kepada masyarakat dengan partai-partai lain antara PKB? Iya, 2 hari yang lalu saya ketemu P3, ketemu PAN, ketemu Golkar dalam diskusi-diskusi peluang-peluang dan kemungkinan. Terutama membahas sebetulnya soal bagaimana agar MK tidak sewenang-wenang memutuskan
sistem pemilu ya. Pemilu secara tertutup. Kami partai-partai akan terus memperjelas bahwa kalau perubahan sistem pemilu di waktu-waktu yang pendek menjelang pemilu ini tidak fair. Sistem pemilu ya kalau mau merubah ya 5 tahun sebelumnya. Atau kalau MK memutuskan harus sistemnya tertutup ya 2029. Silakan diambil keputusan hari ini. Tapi kalau kemudian memaksakan hari ini, saya kira chaos ya, dan akan ada perlawanan yang serius. Anda menolak sistem pemilu tertutup? Sangat menolak, karena waktunya tinggal beberapa bulan sudah pemilu, fairness-nya nggak ada, ini sama dengan membajak sistem di tengah perjalanan yang semuanya sudah siap, KPU siap, partai-partai siap, caleg-caleg siap. Kalau itu dipaksakan, tentu MK sama dengan membuat kecaosan. Kekacauan ya? Kekacauan pemilu. Nah ini membahayakan. Dan ini partai-partai terus merapatkan barisan agar kecaosan itu tidak terjadi. Ini tentu isu yang lain ya Gus, di luar soal pilpres ya, soal sistem pemilu itu. Tapi ini memang cukup menarik karena saya melihat ada barisan partai politik, mau itu pemerintah kah atau di luar pemerintahan, yang tampaknya satu suara. Tapi yang kemudian mendukung ini adalah partai penguasa. Apakah ini artinya cukup mengkhawatirkan bagi partai-partai, Gus? Ya pasti. Menurut saya ini bukan saja, kalau PKB sih siap ya, terbuka mau tertutup siap. Karena hasil survei kami, political identity kami, partai ID kami sangat tinggi. Tertutup pun kita siap, tapi fairness-nya itu nggak ada. Fairness yang Anda maksudnya seperti apa? Ini semua persiapan udah 4 tahun nih, 3 tahun nih. Pemilu tinggal setahun, lalu tiba-tiba dibelokkan dalam rel yang berbeda. Nanti daerah pemilihannya kayak apa, cara penghitungannya kayak apa. KPU harus merubah peraturan-peraturan, dan undang-undang nggak memungkinkan juga, pasti harus ada perpu. Perpu ditunggu. Menurut saya akan ada kekacauan sistemik ya dari perubahan sistem pemilu. Nah, saya sarankan kalau MK mau bikin keputusan ya, misalnya tertutup silahkan aja, tapi harus di fairness-nya adalah ya 2029 dong. Tidak dalam waktu dekat ini ya. Oke. Gus, ada pertemuan dengan Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu, belum lama, yang itu kemudian juga dibocorkan tipis oleh Gus Muhaimin kepada publik, ada pembicaraan soal politik. Nah, saya ingin menggali lebih dalam soal politik ini persisnya apa? Apakah kemudian ini salah satunya Pak Presiden diskusi dengan saya soal sistem pemilu. Beliau saya sampaikan beberapa persiapan partai-partai dan kebutuhan untuk undang-undang yang kalau diputuskan berbeda itu akan membutuhkan perpu yang banyak sekali. Beliau ya nggak fair dong kalau gitu. Beliau juga menyampaikan hal yang sama, persepsinya kepada saya juga. Beliau bilang kalau mau tertutup ya fairness-nya itu ya 2029. Kalau memang berubah, kalau nggak ya tetap terbuka. Itu salah satu diskusi yang menyenangkan menurut saya. Presiden sendiri seperti sikap pemerintah di sidang MK sendiri kan juga terbuka. Apakah ada sinyal dari Presiden Jokowi merestui jika Gus Muhaimin Iskandar maju di Pilpres 2024? Tapi dijawabnya nanti, Gus. Kita break dulu. Talk Politik with Reinhardt akan segera kembali sesaat lagi. Saya lanjutkan bersama dengan Gus Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Tadi kita sudah banyak bahas soal bagaimana kondisi koalisi Gerindra dan juga PKB, dan kemungkinan koalisi yang ada saat ini masih dinamis. Sekarang saya mau tanya yang tadi kita lanjutkan ya Gus, soal pertemuan dengan Presiden Jokowi. Ini menjadi menarik karena pertemuan ini dilakukan banyak yang kemudian beranggapan ini pasti membahas juga soal Pilpres 2024 begitu. Nah, apa yang Gus Muhaimin bahas dengan Presiden Jokowi? Banyak sekali ekonomi, sosial, politik. Nah, politik ini menyangkut sistem pemilu, menyangkut hasil-hasil survei perkembangan mutakhir, perkembangan PKB khususnya, kemudian koalisi-koalisi. Jadi diskusi panjang saya dengan Presiden.
presiden. Oke. Termasuk apakah Gus Muhaimin juga menyampaikan rencana-rencana politik ke depan, mungkin berencana maju di Pilpres 2024? Ya, pasti. Sejak awal, setiap pertemuan selalu dicek oleh presiden apakah perkembangan proses koalisi, tekad kita untuk maju. Dan presiden setidaknya di depan saya, beliau selalu mendukung dan memberi restu untuk maju di Pilpres tahun 2024 nanti. Dan yang menjadi salah satu pertimbangan saya optimis maju ini adalah dukungan dan restu presiden itu. Ya. Presiden kemudian disebut adalah kingmaker di 2024. Apakah ada arahan dari Presiden Jokowi untuk kemana kemudian arah koalisi PKB? Siapa kemudian yang didukung di Pilpres? Ya, sampai hari ini apa yang PKB lakukan, yang saya lakukan tentu selalu dalam koridor komunikasi dengan Presiden. Dan, kebersamaan saya dengan Pak Prabowo dan Gerindra selalu dalam restu dan dukungan Presiden. Jadi apa yang dilakukan oleh PKB sekarang ini masih dalam batas koridor yang tidak keluar kemana-mana gitu, Gus? Masih dalam koridor koalisi bersama. Masih dalam koridor koalisi Presiden. Karena kalau kemudian keluar dari koridor, ini bisa berbahaya, Gus. Iya, tentu pasti akan diingatkan, kan? Ya, apa yang Presiden sampaikan kepada Gus Muhaimin? Adakah pandangan-pandangan politik tertentu yang sedianya bisa Gus Muhaimin disampaikan oleh Presiden Jokowi saat itu? Iya, banyak sih. Mau saya buka semua tentu tidak etis karena bersifat tertutup. Tapi intinya restu dan dukungan beliau kepada saya sangat kuat. Oke. Gus, bicara soal PKB. Di beberapa survei terbaru kita melihat ada yang positif ya, catatan survei yang bahkan menembus 3 besar, kalau saya tidak salah. Sekarang bagaimana PKB menyiapkan langkah-langkah politik menuju tahun 2024, Gus? Ya, bersyukur dan terima kasih kepada seluruh kader-kader PKB. Survei SMRC, survei Polmark, survei Indobarometer, dan beberapa lembaga survei lainnya menunjukkan angka signifikan tren kecenderungan perolehan suara PKB. Ini tinggal pembuktian di lapangan. Survei ini menjadi faktual kalau dikerjakan benar-benar di lapangan. Karena tren atau kecenderungannya sangat positif menuju 3 besar. Ada syarat di PKB, calon-calon kepala daerah adalah orang yang harus menjadi caleg PKB. Nah, yang kedua, struktur pengurus nih harus bekerja keras untuk menyiapkan semua. Yang ketiga, kekuatan kultur, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan adat, sesepuh-sesepuh yang selama ini menjadi pilar-pilar PKB. Kan ada 3 pilar PKB. Artinya optimis 2024 raihan suara PKB. Optimis, kita ingin setidaknya 2 digit harus tercapai, 13% itu insya Allah tercapai. Ya, di sisi yang lain banyak yang kemudian membaca ketidakharmonisan PKB dengan PBNU ini dianggap bisa berdampak pada suara PKB. Bagaimana Gus Muhaimin menanggapi soal itu? Harmonis atau tidak harmonis kan nggak ada ukurannya ya. Sebetulnya biasa-biasa aja. Sejak dulu zaman sebelum Gus Yahya ini, Kiai Said Akhil Siraj, PBNU juga sama netral. Di dalam PBNU ada juga unsur berbagai partai. Hari ini juga ada unsur berbagai partai. Cuman di renewable aja, di suasananya dibikin seolah-olah isu baru. Padahal sama aja. Zaman Kiai Said juga sama. Banyak partai-partai lain yang ada di dalam pengurus PBNU, begitu juga hari ini. Jadi tidak ada ukuran harmonis atau tidak harmonis, bedanya hanya isu-isu baru yang diangkat soal tidak memihak partai satupun. Saya kira no problem. Yang penting kan hasilnya. Survei sangat bagus. Artinya apapun yang terjadi hubungan PKB, PBNU tidak masalah buat kita.
Tidak khawatir itu akan berdampak ke menggerus suara PKB misalnya, Gus? Karena kan basis suaranya PKB kan tentu beririsan dengan PBNU ya, tentulah ya. Surveinya bagus terus, makin meningkat terus. Surveinya bagus-bagus terus. Oke, baik. Gus, apa yang menurut Gus Muhaimin ini menjadi tantangan partai politik, terutama PKB, kalau kita mau bicara soal pileg di tahun 2024? Dua hal ya. Yang pertama kecurangan. Kecurangan itu benar-benar terjadi di setiap pemilu. Nah ini yang harus dijaga dengan baik. Sisi samping yang lain money politik itu merajalela tentu saja. Dan kalau bicara meraih suara yang maksimal, banyak yang kemudian mengaitkan dengan teori kotel efek. Gus Muhaimin sudah siap dengan kalkulasi politik itu? Makanya kenapa PKB memutuskan di muktamarnya harus ketua umum harus menjadi calon presiden atau calon wakil presiden, itu ada 3 pertimbangan pokok. Pertimbangan yang pertama, tidak ada orang yang bisa mengusung ide, gagasan, ideologi, dan cita-cita PKB di dalam pemerintahan kecuali kader sendiri. Jadi kalau PKB nyalonin orang lain di konsep teori dan ideologi PKB tentu belum tentu masuk. Karena itu wajib mengusung ketua umumnya menjadi calon presiden. Yang kedua, mau tidak mau, kalau calon presiden atau calon wakil presiden itu ketua umum PKB, tentu kader PKB akan bekerja total, habis-habisan, mengeluarkan apa yang dia mampu untuk memenangkan pileg dan pilpres sebagai loyalitas, dedikasi kepada pimpinan partainya. Nah, yang ketiga tentu dengan satu paket pileg dan pilpres yang bareng ini mau tidak mau harus ada calon dari partai untuk bisa menduduki jadi posisi tertinggi di supaya rangkaian kegiatan itu satu paket dengan pelaksanaan pileg dan pilpres. Ujung tombak kita ya caleg, itulah yang menjadi solusi dari semua proses. Untuk memenangkan pileg ya? Untuk ya pemenangan pileg, pemenangan pilpres satu paket. Kalau tidak bisa diharapkan di capresnya atau cawapresnya ya di calegnya. Nah, itu di situ. Karena itu PKB pakai patok harga mati untuk kalau mau koalisi dengan PKB harus mengusung ketua umumnya. Kalau nggak mau mengusung ketua umumnya ya jangan koalisi sama PKB. Patok harga mati, harga mati. Itu sudah keputusan begitu di muktamar. Jadi ya begitu. Ya, idealnya memang kader partai politik lah atau ketua umum yang bisa mendapatkan tiket capres-cawapres. Tapi kan seringkali kemudian politik juga mempertimbangkan faktual. Salah satunya adalah misalnya elektabilitas. Yang kemudian menjadi tantangan bagi sebagian pihak melihat sosok Anda adalah elektabilitas yang dinilai belum cukup mumpuni. Bagaimana soal ini, Gus? Ya, belum mumpuni itu kan berapa? Survei siapa dan timing kapan? Survei terbaru ternyata sangat tinggi saya. Itu kenapa tidak muncul atau dianggap tidak ada di survei-survei yang ada itu? Karena tidak pernah ditanyakan. Tidak pernah ditanyakan. Misalnya gini, pertanyaan terbuka dan tertutup. Kalau terbuka oke. Begitu pertanyaan tertutup, 5 nama, 10 nama saya nggak pernah dimasukkan di dalam pertanyaan kepada publik. Begitu saya lihat SMRC dimasukkan, ternyata tinggi juga. Atau saya lakukan survei, minta tolong ahli-ahli untuk survei, ternyata besar juga. Jadi soal metode survei aja. Metodologi survei menjadi, sekarang saya tantang, kalau mau fair lembaga survei, masukkan nama saya dong di antara 10 nama. Atau di antara 5 nama. Nah, sekarang kan tergantung pesanan siapa gitu kan. Kalau yang pesen 5 orang ya 5 orang, kalau yang pesen 4 orang dibikin 3 orang gitu. Ya fair aja, masukin 10 nama, diadu saya dengan yang lain. Nah, lihat, bisa dilihat di survei-survei yang objektif. Jadi potret-potret survei ini menurut Gus Muhaimin tidak begitu menjadi pertimbangan kah atau? Pertimbangan, sangat menjadi pertimbangan, tapi tentu
survei-survei yang fair ya, yang ada pertanyaan tertutup dan terbuka yang fair ya. Setelah saya survei dengan serius ya ternyata di Jawa Timur saya itu tertinggi ketiga. Ganjar, Prabowo, saya, yang lain jauh di bawah itu. Nah, selama ini orang mengira saya itu selalu dianggap nggak ada gitu kan, karena tidak pernah dimunculkan. Oke. Tapi kan itu kemudian untuk daerah Jawa Timur yang tadi. Ya itu contoh. Kalau nasional saya udah 4 besar. 4 besar yang selama ini dianggap wah, nomor ujung gitu kan. Paling bawah. Sekarang sudah 4 besar pada bulan apa ini, bulan Maret. Nanti apa maknanya buat Anda itu, Gus? Ya maknanya sebetulnya kerja teman-teman, kerja kita PKB itu tidak sia-sia. Ada progres. Satu. Yang kedua, ya disurvei aja secara fair kalau mau mempertimbangkan. Jangan survei secara tidak fair, rugi. Kita sudah banyak ya Gus membahas soal dinamika politik terkini, Pilpres, Cawapres, Capres, dan lain-lain. Sampai kemudian yang mungkin Gus Muhaimin dalam pandangan Anda melihat Pilpres ini sebetulnya akan diikuti oleh berapa blok koalisi sebenarnya, melihat dinamika politik yang ada? Dari info-info dan perkembangan sih, analisis minimal 3 calon, 3 blok lah. Blok pertama PDIP pasti, karena dia bisa mengusung sendiri. Blok yang kedua PKB Gerindra. Blok yang ketiga Nasdem PKS. Itu fondasinya. PKB Gerindra fondasi, Nasdem PKS fondasi, PDI Perjuangan fondasi. Di antara 3 fondasi akan ada swing, ada partai-partai yang masih bisa berubah-berubah. Misalnya Golkar, KIB sudah berubah pasti, hampir pasti. Calonnya adalah Ganjar, sementara Golkar pasti nggak Ganjar. Pasti swing terjadi kemana-mana ini. Kemudian P3 saya nggak tahu, Golkar juga proses kemana gitu. Artinya 3 yang bakal muncul. Oke. Pertemuan terakhir dengan Pak Erlangga Hartarto, apakah memang akan mengarah bahwa Golkar lah yang akan bergabung ke koalisi dengan Gerindra dan PKB, atau justru sebaliknya Anda yang bergabung ke KIB? Per hari ini Golkar yang bergabung. Per hari ini ya. Saya tidak tahu besok atau perkembangan menuju pendaftaran, tapi per hari ini ada posisi keinginan untuk penggabungan besar itu ya fondasinya PKB Gerindra itu. Koalisi besar ini Golkar bergabung berserta dengan PAN dan P3, atau KIB artinya kalau kemudian Golkar bergabung dengan PKB akan bubar atau bagaimana, Gus? Kalau dengan bergabung dengan KKR Indonesia Raya berarti ya sudah pasti bergabung. Bubar, pasti bubar. Per hari ini kan sudah tanda-tanda itu ada. Tanda-tanda selain itu, apakah kemudian Gus Muhaimin melihat ada tanda-tanda yang lain yang menunjukkan bahwa koalisi ini akan formasinya akan berubah ini? Ya 3 itulah fondasinya. 3 itu. Fondasinya 3, yang swing belum tahu. Sebagai seorang tokoh politik, Anda tentu punya kalkulasi untuk bisa maju di Pilpres 2024 yang tadi sudah banyak kita bahas. Ada bangunan koalisi dengan Partai Gerindra, meskipun sekali lagi tadi juga kita sempat bahas bahwa Gerindra di sisi yang lain juga tampaknya berusaha untuk mencari nama alternatif yang lain sebagai cawapresnya Pak Prabowo Subianto. Anda memandangnya bagaimana, Gus? Ya boleh-boleh aja, namanya juga simulasi ya. Simulasi itu memungkinkan siapa bergabung dengan siapa, pasti pertimbangan elektoral menjadi prioritas. Nah, silakan aja, itu biasa dalam dinamika untuk menuju pilihan terbaik. Gitu. Yang penting fondasinya PKB Gerindra ini. Isu apa yang menurut Gus Muhaimin itu perlu untuk diperjuangkan? Apa ya, mungkin kita bicara soal visi misalnya, apa yang menurut Anda ini perlu diangkat di kontestasi pemilihan presiden? Ya saya kira 3 ya. Yang pertama membangunkan kembali cita-cita reformasi yang tentu mengalami banyak distorsi ya. Misalnya pembangunan yang sentralistis sebagai yang dikritik oleh reformasi, pembangunan ya harus dari bawah, itu yang diinginkan reformasi. Nah,
gara-gara pasar, gara-gara kondisi pandemi, krisis global itu kan seolah-olah kemudian refleks ke sistemik ini menjadi sentralistik lagi. Nah, ini harus dievaluasi. Salah satunya pembangunan dari bawah. Dari bawah itu mana? Ya memperbanyak anggaran pemerintahan untuk menumbuhkan ekonomi di bawah, misalnya desa. Nah, kalau saya sih cita-cita yang paling pendek dan gampang sekali itu desa ini harus benar-benar digenjot lagi. Apa dengan anggaran yang besar. Sekarang desa itu 1,2 miliar per desa. Nanti kalau saya jadi presiden ya minimal itu 5% enteng. Anggaran kita masih sangat cukup. Itu sebagai untuk apa? Untuk mengingatkan kembali bahwa perencanaan, pembangunan dan pelaksanaan pembangunan itu di bawah, bukan di kementerian. Nah, kementerian itu terlalu gede anggarannya sehingga turunnya juga prosesnya terlalu jelimet ya, terlalu lebar, terlalu luas gitu. Nah makanya yang kementerian dikurangi, dimainkan di bawah. Kalau desa menjadi ujung tombaknya, kemudian Pemda itu evaluasi dari sistemik. Yang kedua visinya tentu saja mematangkan demokrasi supaya lebih dewasa, lebih bebas, lebih berkeadilan, akses hukum yang murah meriah, tidak memberatkan. Jangan sampai orang kehilangan ayam lapor malah kehilangan sapi, itu tidak boleh terjadi. Hukum menjadi fakta yang harus semurah-murahnya untuk orang mengakses keadilan. Itu mutlak. Yang ketiga tentu agama ini kan realitas bangsa kita solid, kuat, kokoh ini agama. Bagaimana agama menjadi potensi kemajuan, bukan potensi kemunduran. Nah, yang itu yang tidak mudah tetapi bisa kita lakukan dengan pengalaman selama ini bahwa agama yang begitu kuat, kita kuat karena agama, tapi kita juga jangan sampai lamban kemajuan karena agama. Contoh Israel kemarin, ya, gara-gara urusan nggak jelas, peluang kita untuk memajukan sepak bola terganggu gara-gara isu yang seolah-olah agama. Padahal ini soal bukan agama, ini soal olahraga, soal hobi, soal lintas batas negara, nggak ada urusannya. Palestina aja sudah nggak ada masalah, kita masih ribut sendiri. Contoh-contoh itu. Kalau di 2019 kita tahu isunya soal politik identitas, pembelahan sosial dan lain sebagainya. Apakah itu masih akan terjadi menurut Anda atau ada isu yang lain? Kalau calonnya hanya 2 akan terjadi. Makanya saya akan berusaha sekuat tenaga, ada 3 calon, syukur-syukur bisa 4 calon. Dan ini sebetulnya sudah semakin dekat atau bagi partai politik masih ada waktu? Untuk menyiapkan pilpres, koalisi, dan lain sebagainya ini, Gus. Karena tampaknya banyak juga publik yang sangat menunggu-nunggu bagaimana sebetulnya konfigurasi koalisi yang ada. Nah ini yang sedang saya kerjakan, lebih cepat lebih baik. Lebih terjadi kristalisasi, itu yang secara cepat, itu yang lebih baik. Karena pertama menjadi semuanya bersiap diri, yang kedua semua menjadi pasti, tidak ngambang. Nah, saya berharap paling lama akhir Ramadan ini semua udah mengkristal ya. Dan Presiden juga berharap sih akhir Ramadan bisa, kalau ngomong ke saya ya, Idul Fitri nanti semua udah lebih pasti, calon-calon udah pasti. Harapan saya sama dengan harapan Presiden, tapi kan bergantung pada partai-partai lagi. Setelah Idul Fitri artinya ya, Gus ya? Iya, ini maksimal Ramadan inilah. Berarti kalau kemudian ada pemberitaan soal deklarasi koalisi PKB Gerindra Capres-Cawapres itu di bulan Ramadan itu... Kita berharap secepatnya. Oke. Tapi melihat... Karena, gini, kenapa ditunda-tunda? Karena selalu mempertimbangkan konstatasi yang lain. Bagi saya, nggak usah menunggu konstatasi, kita bikin konstatasi. Itu mandat yang diberikan saya oleh para kiai itu. Tapi ya saya akan berusaha semaksimal mungkin lebih cepat lebih baik. Dari Ijtima Ulama Nusantara ya Gus ya, yang kemudian
menginginkan untuk mendorong Anda? Ya, Ramadan ini mereka pinginnya sudah langsung kerja. Untuk starting pemenangan itu sudah bulan Ramadan ini. Mereka meminta supaya maksimal Ramadan ini ada kepastian. Kalau Ramadan ini nggak ada kepastian, mereka khawatir kehilangan waktu. Anda yakin bahwa akhir Ramadan ini sudah mulai mengkristal, sudah mulai ada mungkin deklarasi kah? Saya berusaha sekuat tenaga. Presiden juga berusaha. Berusaha sekuat tenaga artinya ganjalannya mungkin cukup berat tampaknya Gus ya, agar kemudian ini bisa diumumkan. Ya, bukan berat sih, karena ini menyangkut selera orang ya. Orang mengkalkulasi dengan selera ya pelan-pelan tapi pasti. Kalau saya kristalisasi lebih cepat lebih baik. Dan saling menunggu partai politik yang lain. Karena begini, biasalah namanya kompetisi itu masih berharap kalau yang nggak dipakai di sana dipakai di sini. Itu masih berharap. Menurut saya kelamaan. Ujung-ujungnya sama gitu. Oke. Karena begini, yang cukup menarik adalah partai yang bisa mendorong kader mendorong sendiri pun tanpa koalisi pun juga belum mengumumkan. Apa yang terjadi sih Gus sebetulnya dengan peta partai politik kita sebenarnya? Saya tidak tahu. Itu ya yang saya sedang kerjakan supaya semua terjadi pemecahan kebekuan itu. Tapi kan saya tidak bisa sendiri, harus bergantung partai lain juga. Saya juga menginginkan kristalisasi dari kebekuan yang terlalu lama ini. PDIP malah tinggal ngumumin juga nggak jadi juga. Sama, kita saling menunggu. Mungkin terakhir kepada kader PKB yang menyaksikan wawancara saya dengan Anda ini, apa yang Gus Muhaimin ingin sampaikan kepada para kader menuju tahun 2024? Ya, tidak ada jalan lain ya. Jangan terlalu khawatir dengan logistik yang terbatas. Sebetulnya aspirasi rakyat, pola pikir dan hati rakyat itu terbuka. Tergantung kita bisa menyapa dengan baik, menjelaskan dengan clear semua harapan dan cita-cita kita. Kalau kita bisa berkomunikasi dengan baik, keterbatasan logistik bukan masalah, semakin cerdas. Oke. Dan siap bekerja maksimal, ya, kerja-kerja politik. Terima kasih kader-kader PKB sangat bekerja keras, survei kita bagus karena mereka. Dan saya minta kali ini lebih keras lagi, keluarkan semua tabungan. Nanti kalau Indonesia makmur, tabunganmu kembali juga. Dan pesannya adalah, kalau mau PKB gabung ke koalisi, Muhaimin Iskandar harus jadi cawapresnya. Ya, kalau nggak ngambil kita rugi lah. Kalau nggak ngambil kita rugi. Oke, kita akan tunggu bagaimana dinamika ini akan berjalan. Apakah di akhir Ramadan tadi, seperti yang disampaikan oleh Gus Muhaimin, akan mulai terkristalisasi koalisi atau tidak, atau masih menunggu waktu lagi karena ada kebekuan dan kerumitan yang tampaknya belum selesai di antara bangunan koalisi. Terima kasih banyak. Terima kasih, Gus Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, sudah diwawancara di Talk Politik with Reinhardt. Demikian wawancara saya dengan Gus Muhaimin. Saya Reinhardt Sirait pamit. Terima kasih. Selamat malam.